Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut lagi. Kita sekarang mau bicarain apa nih? Mau bicarain bagaimana sih kita melakukan sebuah proses listing gitu ya. Kalau kita udah dapetin opportunity nih, dapetin peluang, misalkan kita ada satu listing properti yang mau kita jual, terus step-stepnya apa aja sih yang bisa kita lakukan sehingga nanti kita siap untuk mengiklankan dan juga siap untuk memproses dia untuk menjadi satu leads generation proses yang baik gitu ya. Jadi uh, teman-teman, kita akan bicarakan hal itu pada video kali ini gitu ya. Nah, awalnya gimana sih? Awalnya jadi kan kalau kita dapat satu peluang nih, let's say kita subhanallah, alhamdulillah nih hujan nih. Hujan gede banget nih. Kedengaran nggak nih sorry? Tapi nggak apa-apa, kita terusin aja. Jadi kita dapat listingan nih, dapat opportunity. Let's say mungkin dari teman kita, dari kenalan, atau dari orang-orang yang ingin dibantu penjualan propertinya oleh kita. Dari developer juga gitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah, kalau saya sih di saat sekarang ini gitu, teman-teman harus punya koleksi foto. Ya, foto itu atau image gitu ya, itu kalau bisa sih jangan sedikit. Sebanyak-banyaknya gitu. Jangan cuma dikasih 3-4 gambar aja gitu. Upayakan minimal ada 15 lah. 10 lah, 10 gambar gitu ya. 10 gambar sampai 20 gambar atau foto gitu ya. Yang kalau misalkan tidak punya gitu ya, kita ngambil, kita yang fotoin gitu loh. Bahkan kalau saran saya sih memang harus kita yang proaktif, kita ambil fotonya gitu ya. Spesial kita datang ke lokasi, kita foto sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena untuk apa? Nanti kita akan lihat akan banyak sekali manfaatnya ketika kita punya koleksi image atau foto yang kita punya gitu ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah selain foto, sekaligus juga kita ambil videonya. Ya, karena salah satu optimasi yang nanti yang bisa kita gunakan adalah dari sisi video. Ya, entah itu nanti mungkin video terkait dengan properti tournya, dengan progres di lapangannya, dengan banyak hal yang bisa kita garap ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kok di video-video yang saya pernah buat gitu ya, bahwa video untuk kita jualan itu sangat penting juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman ambil video dari properti yang teman-teman mau jual. Gitu ya. Nah, terus berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya kita siapin dulu copywritingnya. Nah, jadi prosesnya gitu ya, kita kumpulin foto, kumpulin gambar gitu ya. Kalau yang perumahan kan mungkin gambar image-nya tuh ada 3D image-nya gitu ya, ada layout-nya, ada fasadnya, ada denahnya, ada side plan-nya, ada fasum-fasumnya, itu kita kumpulin. Ya, kalau misalkan dia sudah berproses, sudah ada progres di lapangan yang kita foto ya, mungkin ada gerbangnya, ada macam-macam lah. Pokoknya sebanyak-banyaknya teman-teman punya foto. Karena kita sekarang jadi content creator. Ya, property agent is content creator. Developer property is content creator. Investor property adalah content creator. Pebisnis adalah content creator. Makanya dia harus banyak foto dan dia juga harus banyak ambil video. Karena itu menjadi aset kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah kalau teman-teman belum punya website, bikin website. Kalau teman-teman sudah punya website, ya kita posting di website kita. Bang Umar kan gue udah posting di OLX segala macam. Yes, OLX adalah mallnya kita. Kita taruh juga di OLX, kita taruh juga di rumah.com, kita taruh juga di Lamudi dan lain-lainnya. Tapi kita juga harus punya yang namanya pabrik kita sendiri. Atau kita punya kantor kita sendiri, yaitu website kita sendiri. Makanya teman-teman harus investasi untuk membuat website dari kalau teman-teman agensi ya agensi teman-teman. Kalau teman-teman sebagai broker pribadi gitu ya, sendirian gitu ya nggak apa-apa, bikin juga kayak gitu. Karena itu nanti menjadi aset kita. Ya. Itu ya karena itu kantor kita, itu yang kita bisa kendaliin. Kalau di marketplace kan yang kendaliin si marketplace. Gitu ya. Jadi create property website
teman-teman. Harus punya sendiri. Gitu. Gimana cara bikinnya? Nanti komen aja di sini. Kalau minta dibantuin sama Bang Omar, kita bantuin. Gitu ya. Jadi perlu kita punya website sendiri. Supaya apa, nanti kita ada postingan, ada listingan baru, ya kita posting di situ. Ada listingan baru, kita posting di situ. Kayak gitu. Ya. Karena nanti itu menjadi SEO, menjadi search engine optimization. Jadi teroptimasi dia. Ya, kalau teman-teman fokus di satu wilayah, misalkan di Jakarta Selatan atau di Tangerang gitu ya. Kalau teman-teman punya website sendiri, nanti dia teroptimasi. Kalau teman-teman punya website sendiri, maka orang nanti akan mudah mencari propertinya di website kita. Karena kita fokus di wilayah tersebut. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya apa? Baru nih, berikutnya adalah ya kita posting di marketplace, ada di OLX, di Jualo, di bahkan kemarin ada yang di Tokopedia tuh, sarap juga gitu ya, ditaruh di Tokopedia gitu. Di apa namanya, di rumah.com, di rumah dijual, di rumahku.com, di 99.co, di rumahhoki.com, itu semua kita taruh semua. Nah, makanya tadi proses ngambil foto, ngambil video, kita bikin copywritingnya, itu supaya nanti ketika kita posting ke yang lain-lain itu jadi jauh lebih mudah. Dan video-videonya udah banyak ada bertebaran di channelnya Bang Omar. Makanya yang belum subscribe, buruan. Ya. Yang berikutnya lagi adalah teman-teman punya akun YouTube kan, punya akun Gmail kan. Nah, buka YouTube ya. Posting juga tuh video-video yang tadi udah diambil, posting di YouTube. Terus dioptimasi kata kuncinya, title-nya, deskripsinya, teksnya gitu ya, teksnya itu dioptimasi supaya nanti ketika orang cari kita ada di YouTube ya. Karena juga nanti secara tidak langsung juga teroptimasi secara SEO-nya tuh kalau pakai YouTube. Gitu. Jadi YouTube optimization. Yang berikutnya apa lagi? Nah, ini yang belum. Jujur saya juga baru mulai ngeh nih. Ini saya sendiri nih lagi buka gitu ya, Pinterest gitu ya. Sebenarnya ini kita ada satu source of traffic yang menarik ya dari Pinterest. Kita bisa tuh, karena dia juga lebih ke visual gitu ya. Ini perlu kita coba juga, dan kabarnya sih trafficnya tuh bagus. Kita bisa bikin pin di Pinterest gitu ya. Kemudian kita share di Facebook, share di Instagram, share di LinkedIn gitu ya. LinkedIn juga keren ya gitu ya. Kemudian share di Google ya. Di Google kan kita ada Google My Business tuh ya. Kita posting di Google My Business. Oh ya, tadi itu harusnya teman-teman juga buat ya yang namanya Google My Business. Kalau misalkan satu lokasi nih, perumahan atau apapun lah gitu ya. Kita dikasih amanah untuk kita jualin, kita langsung ambil tuh lokasi Google My Business-nya. Sehingga kita bisa mengoptimasi kok di situ. Terus apalagi kita share di Instagram ya. Teman-teman harus juga menguasai bagaimana kita jualan di Instagram. Nah, kebetulan beberapa waktu terakhir ini saya posting lengkap ya tentang Instagram marketing for property. Makanya yang belum subscribe di sini. Kemudian juga silakan tonton di playlist saya ada tentang Instagram marketing. Jadi share di Instagram. Kemudian oh ya, yang berikutnya adalah teman-teman juga bisa menggunakan canva.com. Canva.com untuk membuat banyak sekali hal. Yang pertama, teman-teman bisa bikin banner. Yang kedua, bisa bikin story. Kemudian teman-teman bisa juga bikin flyer, bisa bikin brosur di situ. Ya, jadi tingkatkan kreativitas teman-teman, gunakan Canva supaya konten kita ini menyebar ke banyak platform. Gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau yang nonton video 52 hari, nanti saya kasih linknya di atas ini, maka teman-teman akan menemukan bahwa benar juga ya, kita harus bangun pagi ya, karena banyak mesti kita kerjain gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau yang main email marketing ya, kita bisa create email. Jujur saya juga belum optimal nih untuk email marketing, tapi bisa kita pakai email. Kemudian kita bisa mengadakan yang namanya open house. Jadi teman-teman bikin program marketing di situ. Kapan kita akan adakan open house dari listingan kita ya, sehingga nanti kita bisa mengundang orang dan tentunya akan ada prospek di situ yang datang. Jangan lupa juga untuk kalau punya budget nih ya, kalau udah punya budget dan kalau udah punya skill gitu ya untuk menggunakan Facebook advertising, gunakan Facebook advertising ya, asal teman-teman sudah punya skillnya. Kalau yang belum nggak apa-apa, nanti kita gunakan dulu yang organik gitu ya.
Sambil nanti ketika udah closing mulai belajar yang namanya Facebook advertising. Seperti itu. Nanti juga di the next video saya juga akan mulai bahas ke sana. Sekarang kita belajar dulu yang organik. Kemudian apalagi, nah ini yang penting juga teman-teman, setelah melakukan itu semua, setelah 1 minggu misalkan, itu kita lihat berapa sih yang like, berapa yang komen, berapa yang nge-view video kita, postingan kita, diukur, dianalisa, ya sehingga nanti kita bisa men-track apa yang kurang, apa yang perlu kita tambah, gitu ya. Kemudian ya yang terakhir tentunya kita banyak berdoa, gitu ya. Oke teman-teman, dari beberapa poin yang tadi saya sampaikan, mungkin teman-teman ada yang mau mengomentari gitu ya. Misalkan nih, Bang Omar, gue udah jalanin, misalkan gue udah foto tapi belum banyak, gue udah ngambil video tapi cuma sedikit, atau apapun, teman-teman silakan komen ya. Atau bisa juga misalkan Bang Omar setelah menonton video ini, I got inspired gitu ya, gue mau melakukan hal ini, silakan tulis di bawah biar nanti kita bisa saling mengontrol, biar kita bisa saling berdiskusi. Seperti itu. Buat yang belum subscribe, inilah saatnya Anda subscribe. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Doain supaya Bang Omar sehat terus, dan saya juga mendoakan teman-teman untuk sehat terus supaya bisa terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.